Halo sahabat Nilampedia, semoga sehat selalu. Jelas banget, kalau tanaman nilam menghasilkan minyak atsiri yang berharga. Namun, sahabat Nilampedia juga pasti sepakat bahwa proses penyelingan nilam menghasilkan ampas yang melimpah. Iya kan? Sering juga kita menemukan perilaku ampas hasil penyelingan nilam itu dibuang atau dibakar begitu saja. Dari kondisi tersebut, ini menjadi pertanyaan bagi kami tim Nilampedia. Mengapa tidak dimanfaatkan sih? Banyak petani bilang tidak praktis dan malas untuk memanfaatkannya. Selain itu, ada juga rumor yang beredar kalau ampas penyelingan itu tidak memberi manfaat. Yakin, yang benar aja. Kami sih punya keyakinan segala sesuatu yang berasal dari alam pasti memiliki manfaat. Cuman, kadang kita terlalu malas, juga acuh terhadap dampak negatif yang kita sumbangkan pada alam ini. Padahal banyak loh penelitian pemanfaatan ampas penyelingan nilam, semisal untuk bahan pupuk kompos. Dari hasil penelitian itu, dinyatakan kalau ampas tersebut memiliki beberapa kandungan nutrisi penting yang bermanfaat bagi tanaman dan perbaikan sifat tanah. Penasaran? Nggak percaya? Serius deh, ini gampang banget. Siapapun bisa membuatnya. Yuk tonton terus video ini sampai habis ya. Percobaan kali ini kita bagi dua bagian. Tahap pertama, siapkan alat dan bahan. Ampas nilam, bahan utama yang akan kita komposkan. Di sini, kita juga bisa kombinasikan bahan organik lainnya untuk memperkaya kandungan pupuk organiknya. Dekomposer, ini adalah cairan yang berisi mikroorganisme yang akan membantu mempercepat proses penguraian bahan organik. Mereka bekerja dengan cara menguraikan sisa-sisa tumbuhan menjadi unsur hara yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tanaman. Air bersih digunakan untuk melarutkan dekomposer. Tangki penyemprot untuk menyemprotkan larutan dekomposer secara merata. Alat bantu untuk mencampur bahan dan membolak-balik kompos. Terpal untuk menutup rapat tumpukan kompos selama proses fermentasi. Di sini, kita membuat kompos dengan metode anaerob supaya proses dekomposisi dapat diproses dengan cepat dan efektif. Lanjut ke tahap kedua, tahapan pembuatan kompos ampas nilam, yaitu dimulai dengan mengaktifasi dekomposer. Larutkan dekomposer ke dalam air bersih dengan perbandingan 1 bagian dekomposer dan 20 bagian air. Aduk hingga merata. Larutan dekomposer ini akan menjadi biostarter bagi proses pengomposan. Lanjut ke proses pencampuran bahan. Campurkan ampas nilam dengan larutan dekomposer yang telah dibuat. Pastikan seluruh ampas nilam terkena larutan dekomposer secara merata, agar proses penguraian berjalan optimal. Kita juga bisa menggunakan garpu atau skop untuk membantu pencampuran. Selanjutnya, proses fermentasi. Tutup rapat campuran ampas nilam dan dekomposer menggunakan terpal. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban dan suhu yang optimal bagi mikroorganisme dekomposer untuk bekerja. Tahap selanjutnya, pemantauan dan pemeliharaan. Proses fermentasi ini akan berlangsung kurang lebih selama 4 minggu. Selama periode ini, lakukan pengecekan suhu tumpukan kompos setiap minggunya. Selain itu, kita harus mengaduk atau membolak-balikan kompos untuk memastikan aerasi yang baik dan mempercepat penguraian. Jika terlihat terlalu kering, Anda bisa menambahkan sedikit larutan dekomposer. Tada! Inilah penampakan pupuk kompos ampas nilam yang telah matang. Cirinya adalah teksturnya yang sudah mulai remah atau tidak menggumpal, warnanya menghitam, dan yang terpenting tidak memiliki aroma tape atau fermentasi. Hal ini menjadi indikator bahwa proses penguraian telah berjalan dengan baik dan pupuk kompos siap untuk digunakan. Mudah kan? Serius deh, selain jadi pupuk organik, bisa juga memperbaiki tanah, hemat biaya, kurangi polusi, dan bikin area penyelingan lebih bersih. Bahkan, kita juga bisa bereksplorasi menambahkan bahan pupuk lainnya loh, supaya kandungan kompos ini lebih kaya dan beragam.
Ke depan, kita juga akan menunjukkan hasil atau efektivitas pupuk ini di percobaan selanjutnya. Oke sahabat Nilampedia, jangan sungkan loh kasih kami komentar positif supaya kita bisa pelajari dan kembangkan terus cara budidaya nilam secara berkelanjutan ke depannya. Oke sahabat Nilampedia, jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai tanaman nilam. See you next video, bye-bye!